Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan penggunaan media belajar Crocodile Chemistry tentang reaksi endotermik dan eksotermik. Sebelum melakukan percobaan, perhatikan penjelasan berikut. Reaksi endotermik dan eksotermik. Kita harus mengetahui apa itu sistem dan lingkungan. Sistem adalah sesuatu yang menjadi pusat perhatian atau pusat pengamatan yang kita pelajari perubahan energinya, yaitu suatu reaksi kimia. Sedangkan lingkungan adalah sesuatu yang mengelilingi atau berada di luar sistem. Contoh lingkungan adalah suhu dan tekanan tempat terjadinya reaksi kimia. Berdasarkan interaksinya dengan lingkungan, sistem dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Sistem terbuka yaitu suatu sistem yang memungkinkan terjadinya pertukaran kalor dan zat atau materi antara lingkungan dan sistem. Sistem tertutup yaitu suatu sistem yang memungkinkan terjadinya pertukaran kalor antara sistem dan lingkungannya, tetapi tidak terjadi pertukaran materi. Sistem terisolasi atau tersekat yaitu suatu sistem yang tidak memungkinkan terjadinya pertukaran kalor dan materi antara sistem dan lingkungan. Reaksi eksotermik. Bila suatu reaksi dilakukan dalam sistem terisolasi atau tersekat, mengalami perubahan yang mengakibatkan terjadinya penurunan energi potensial partikelnya. Maka, untuk mengimbangi hal tersebut, energi kinetik partikel harus mengalami kenaikan, sebab di dalam sistem tersekat, energi dalam sistem harus tetap. Adanya kenaikan energi kinetik ditunjukkan dengan adanya kenaikan suhu sistem. Akibatnya akan terjadi aliran kalor dari sistem ke lingkungan. Reaksi yang menyebabkan terjadinya aliran kalor dari sistem ke lingkungan disebut dengan reaksi eksotermik. Reaksi endotermik adalah reaksi yang disertai dengan perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Dalam reaksi ini, kalor diserap oleh sistem dari lingkungannya. Pada reaksi endotermik, umumnya ditunjukkan oleh adanya penurunan suhu. Sebab dengan adanya penurunan suhu sistem, inilah yang mengakibatkan terjadinya penyerapan kalor oleh sistem. Bila perubahan entalpi sistem dirumuskan, delta H sama dengan H akhir dikurang H awal, maka pada reaksi eksotermik, di mana sistem melepas kalor, berarti H akhir lebih kecil dari H awal, dan delta H kurang dari 0 atau berharga negatif. Hal yang sama terjadi pada reaksi endotermik. H akhir lebih besar dari H awal, sehingga delta H lebih besar dari 0, berharga positif. Contoh, pada pembakaran 1 mol arang atau karbon menjadi gas CO2 pada tekanan tetap dilepaskan kalor 393,5 kJ. Adanya aliran kalor dari sistem ke lingkungan mengakibatkan entalpi sistem berkurang sebesar 393,5 kJ. Maka reaksi pembakaran karbon disebut reaksi eksotermik. Contoh kedua, pada proses perubahan es H2O solid menjadi air H2O liquid, terjadi penyerapan kalor oleh es dari lingkungan yang disebabkan suhu es lebih rendah dari lingkungan, disebut reaksi endotermik. Kita akan melakukan percobaan. Nah, sekarang kita sudah berada di halaman Crocodile Chemistry. Di sini dapat kita lihat sudah ada langkah-langkah percobaannya dan terdapat alat dan bahan serta grafik. Langkah pertama yaitu dalam kit ini Anda akan belajar reaksi kimia eksotermik melepaskan panas atau endotermik menyerap panas dari lingkungan. Di sini kita bisa menggunakan bahan-bahan di samping kiri yaitu air, Na2CO3, H2SO4, MgSO4, CaOH2, iodin,
KMNO4, NaCl, CaCO3, dan Mg. Langkah kedua yaitu pilih dua bahan kimia dari part try dan tambahkan ke gelas kimia. Nah, kita akan memasukkan H2SO4 ke dalam gelas kimia. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan NaCl, bahan suhu yang ditunjukkan oleh grafik. Apakah reaksinya endotermik ataupun eksotermis? Lalu perhatikan grafik. Apakah reaksinya endotermik ataupun eksotermik? Kosongkan gelas kimia dengan menekan tombol empeti pada toolbar gelas kimia dan ulangi untuk pasangan zat kimia selanjutnya. Itulah penjelasan mengenai crocodile chemistry, reaksi endoterm dan eksoterm. Selamat mencoba.